Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana Baik, kita ulangi. Qaulul Warash untuk Al-Fatihah sama awal Baqarah. A'udzu billahi orang sendiri dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, Qaulun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim dulu, sukun dulu apa langsung? Kila. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekarang Warash dari Alif Alif Lam Mim. lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Paham ya?
Nah, itu nama penggabungannya penggabungan bil waqfi. Jadi menggabung atau menjamak. Tahu jamak ya? Kita kan kalau sholat ada jamak, jamak takdim, jamak takhir. Di membaca Quran itu ada jamak, menjamak, menggabung. Itu ada 3. Ada bil harfi, kemudian ada jam'u bil waqfi, ada jam'u bil tawaf. Saya kirim materinya ke grup ya. Jadi ada 3. Yang pertama jam'u bil harfi, menjamak atau menggabungkan qiraat dalam satu kata dengan membaca bentuk bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan riwayat para qari. Contoh ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu kalau di dalam qiraat sudah banyak membaca qiraat. Kemudian kalau saya ulangi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, itu sudah pindah lagi qiraat yang lain. Atau ketika saya membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, itu juga membedakan antara yu'minun dan shalah pada lafaz itu. Kemudian diulang-ulang di situ juga sampai akhir ayat. Nah, itu namanya bil harfi. Yang harfi. Jadi di kalimat atau di kata yang berbeda itu yang diputar-putar. Jadi nggak harus sampai akhir kalimat Ya, tidak sampai akhir kalimat. Kadang hanya satu kalimat. Jadi ciri-cirinya baca berbeda-beda berada dalam satu kata. Baca dilakukan tanpa jeda antara versi qiraat. Atau ada yang mencontohkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, gitu ya.
tanpa jeda. Satu. Oke, ini nggak kita pakai, ya, atau jarang kita pakai. Misalkan ketika dikri contohnya Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi membaca hafal dulu, baru kemudian membaca Warsh. Dia tidak dilanjutkan sampai akhir kalimat. Yaumiddin. Cukup di Malik Yaumiddin. Kita menjelaskan. Ya, ini hanya menunjukkan variasi bacaan secara langsung. Maksudnya variasi bacaan itu model-model qiraat yang dibaca. Itu bil harfi. Kemudian ada jam'u bil waqfi, menjamak dengan waqaf. Nah, ini yang biasa kita lakukan, yang sudah biasa kita praktekkan. Menggabungkan bacaan dengan berhenti di akhir bagian bacaan qiraat pertama, lalu mengulangi bacaan yang sama dengan durasi qiraat kedua dan seterusnya. Jadi ada jeda waqaf antara versi qiraat, bacaan diulang per versi, biasanya per ayat atau kalimat. Nah, ini di dalam musabaqah, di dalam lomba, ini yang dipakai. Ya, ini yang dipakai. Jadi dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Atau misalkan tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam kita masuk ke dalam Abu Amr, ya, Asusi itu baca yu'minun, sholahnya itu baca sholah. Kalau Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ditunjukkan di dalam satu ayat atau dalam satu kali baca, itu namanya jam'u bil waqfi. Ya. Belakang bulannya lebih aman dan cocok untuk pembelajaran atau latihan perbandingan. Karena inilah yang paling mudah untuk kemudian bisa membandingkan antara bacaan satu surat dan surat yang lain, menghindari percampuran. Al-fiqh penggabungan qiraat, campur aduk, tumpang tindih, nah itu tak boleh. Berikutnya jam'u bit tawafuq, menggabung dengan penggunaan bacaan yang disepakati sama oleh dua atau lebih qiraat, kemudian melanjutkan ke perbedaan jika ada. Maksudnya bagaimana? Ya, kita udah pernah latihan ini, jam'u tawafuq. Dia kalau sudah sama nggak perlu diulang lagi. Contoh, kita membaca Qulun, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulun dengan mim jamak disukun. Lalu saya melanjutkan Qulun dengan silah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
saya mau baca hafaz. Oh udah tadi sama dengan sebelumnya. Oh berarti nggak usah diulang. Saya mau baca waras. Sudah juga. Nah berarti itu nggak perlu diulang. Nah itu namanya menjamak bid tawaf. Kita baca 7 qiraat yang sama-sama nggak perlu diulang lagi. Tinggal yang belum saja. Nah itu namanya bil gabung yang dua qiraat sama tawaf. dalam satu ayat hingga satu kata tertentu. Nah, bid tawafuk ini biasanya dipakai oleh untuk setoran. Kalau dia belajar qiraat, ketika setoran itu bid tawafuk. Dia baca satu ayat, diulang-ulang, hanya di kata tertentu itu saja. Di mana perbedaan sampai selesai perbedaannya. Jadi itu cara menggabung ya. Jadi kalau ditanya yang kita praktekkan itu adalah dengan cara bil waqfi. Ada bil harfi, ada bil waqfi, ada bil tawaf.
Yang tidak boleh itu menggabung tanpa berhenti. Ya. Contoh, contoh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Paras ya. Kemudian wabil akhirati wabil akhirati wabil akhirati hum yuqinun. Nah itu Padahal wajah yang berbeda, atau nanti ketika ada bacaan yang berbeda tapi tidak berhenti. Nah ini wajah yang berbeda digabung, atau dengan qiraat yang berbeda digabung. Wabila wabil akhirati wabil akhirati wabil akhirati hum yuqinun. Nah itu kan menggabung-gabung. Kalau dia bil harfi, maka dia hanya membaca wabil akhirah, berhenti. ya. Wabil akhirah, paras. Wabil akhirati. Nah itu langsung dilanjutkan, itu bacaan hamzah. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah itu bisa. Paham ya? Jadi jangan Jadi yang menggabung-gabung terus gitu. gak pakai berhenti. Ya. Nah itu tidak termasuk cara bil harfi. Kalau bil harfi itu ya satu huruf atau satu frase, satu kata itu berhenti. Jadi kolon dulu. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Nah, nanti waras. Ketika awal membaca itu kolon walladzina yu'minuna sampai selesai, kolon wabil akhirati hum yuqinun. Selesai. Nah, baru akhirah ini dijelaskan. Setelah kolon apa waras? Wabila akhirah. Wajah yang pertama, wajah yang kedua boleh sebutkan, boleh. Wabila akhirah. Wabila akhirah. Lanjutkan ke hamzah. Wabil akhirati hum yuqinun. Baru diulangi misalkan kalau mau kasir. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu ya. Nah itu contoh bil harfi. Jadi ingat-ingat yang berulang-ulang dalam satu kalimat tanpa jeda. Itu yang dihindari. Ada bil harfi, ada bil waqfi, ada bil tawaf.
qasar silah, matnya pendek, mim jamaknya di silah. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ingat anzartahum, Qalun membaca dengan cara Tashil. apa namanya? Anzartahum, apa namanya? Berarti kan tashil apa? Tashil. Baik. Tashil, ada tashil baina, ada tashil hamzah Iskot. awal, ada hamzah sani. Tashil iskot. Tashil. Yang Idkhal. Anzartahum Idkhal ya. idkhal. Jadi idkhal itu dakhala, dimasukkan alif. Kalau warash tashil baina warash anzartahum, tashil baina itu hafaz juga. Jamiyun tashil baina. Kemudian itu jamiyun tashil hamzah tani, yang ditashil hamzah yang kedua. Ya. Nanti di lain kalimat ada yang ditashil itu hamzah awal. Minas sama'i illa, misalkan gitu ya. In kuntum shadiqin. Nah itu ada yang membacanya dengan tasdil hamzah awal. In kuntum illa. Nah, untuk anzartahum, Qalun membaca dengan tasdil idkhal. Satu itu saja caranya. Gimana? Anzartahum aja dua harokat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian warash, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu tashil hamzah sani. Boleh juga dibaca dengan idal alif atau mad, menjadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, boleh. Tapi kalau baca waras, nah siap-siap ambil nafas yang panjang, karena semua dibaca tul. Wajib tul, jaiz dibaca tul. Mim jamak ketemu hamzah dibaca silah tul. Selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Walun qasar silah, mim jamaknya di silah, kemudian bajaisnya di qasar atau pendek. Baru karena kita bil waqfi, selesaikan satu ayat baru pindah ke qiraat atau riwayat berikutnya. Berikutnya kita baca qiraat Nafi, riwayat Warash. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
bacaan taklil. Jangan sampai meringis. Kalau meringis nanti jadi imalah absarihim. Nah, itu imalah absarihim ya tak aja. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kembali ke qaulun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kembali lagi ke Warash. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Akhirah saya pilih tawasud atau badal, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau mau 4 maka amanna 4, akhirati akhirin 4. Paham? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Qaulun yukhadi'un wa ma yukhadi'un, itu kaidah farsyul huruf, hanya berlaku di kalimat itu saja. Lanjut Warash. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yuk dicoba innal ladzina. Waduh dulu baru Warash. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين خلويلا gimana? Baik, cara baca naqal perhatikan. Kholawila. Jangan kholawiila. Kalau kholawiila itu menandakan orang belajar hanya dari mushaf saja, kata laki. Kemarin mushaf aku ada juga, ya. Bacanya begitu. Baca sesuai dengan yang ada di mushaf mushaf at-taysir. Kholawiila. Nah, itu bukan itu ya, perhatikan tulisannya begitu. Nah, itu makanya pentingnya talaki seperti ini. Kholawila. Harokatnya langsung dipindah kepada waw. Kholawila hilang. Wa iza laqul ladzina amanu qalu wa iza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi perhatikan baca naqal ya. Yang kemarin itu ada antakuna orang
petani membaca ana akuna. Nah, jadi ana akuna. An akuna kalau nakal menjadi baca gimana? Anakuna. Nah, nanti kalau kita lihatnya hanya di mushaf ya at-taisir ya ana akuna. Yang betul anakuna. Sama tadi qolawila bukan qolawila. Qolawila. Harokat berikutnya Jadi langsung ya. hamzahnya tidak terharokat lagi karena sudah dipindah ke huruf sebelumnya. An-akuna anakuna. Hamzahnya tidak boleh berharokat dari anak-akuna. Qolawila qolawila. Berarti dua-duanya berharokat. Padahal harokatnya sudah dinakal. Qolawila. Ulaika. Ingat bedakan kalau kolon itu tawasud, kalau waras kol ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat huda biasa saja huda nggak ada bentuknya hanya bunyinya malah nah tapi kalau bahasa imalah majreha nanti kalau baca majreha dalam qiraat itu disebut dengan taklil ya. Mungkin kalau kita bacanya hafaz saja bisa oke lah itu majreha wa musaha itu dianggap taklil majreha ada bentuknya. Jadi kalau ngajarin anak-anak begitu ya, pastikan kalau itu malah bentuknya majreha. Majreha wa musaha. Mungkin kalau belajarnya hanya satu qiraat, satu riwayat, mungkin oke lah ya. Dia belajarnya hanya hafaz saja. Nanti biar hafaz mungkin boleh. Tapi kalau sudah ke yang lain itu nanti akan talfik, campur aduk. Ini mau taklil atau mukmalah ini harus jelas. Udah. Sampai sini aku tanyakan. Latihan ya. Kalau bisa baca satu halaman, direkam, kolon baras, kirim. Kalau nggak malu ke grup, kalau nggak japri, koreksi gitu. Biar lancar. Setoran. Ya, alhamdulillah udah bagus. Teliti saya kecil. Sering dibaca. Perhatikan yang dua harokat ya. Ya. Dua harokat jangan terlalu panjang. Itu saja. Yang lain sudah bagus. Sama yang tadi bacaan nakal. Qolawila. Harus beda antara yang belajar dan yang belajar. Pentingnya diulang-ulang tuh gitu kan. Jangan lupa lagi. Karena kalau sudah bacaan salah itu yang pertama dia dianggap tidak belajar. Ya. Tuh ya. Kalau kemudian dia ngaku belajar, pasti gurunya siapa namanya? Itu masalahnya. Itu yang Jangan malu-malui. nggak enak. Yang nggak enaknya itu. Ya, di musabakoh itu kan kita kan anak Iya. laki ya kan. Oh, siapa itu? Siapa ini? Belajar gimana kan? Agak belajar dia, oh dia gurunya ini wah, siapa gurunya? Dia belajar itu belajar gitu. Jadi hati-hati.
Tapi itulah karena akibat jarang dibaca itu Ustaz. Ya, makanya Akibat jarang dibaca jadi rutin. lupa lagi. Nah. Sama saya juga banyak kalau ngajar itu menjadi ingat ya, jadi lancar lagi. Kalian Kalau nggak murojaah. ngajar ya lupa juga. Nah, ini pentingnya. Jadi banyak latihan. Kalau bisa direkam. Lupa jadi datang lagi ya. Nah, justru yang banyak itu malah sudah dia waktunya belajar nggak datang, waktunya MTQ dia jadi peserta, tolong disimak bacaannya. Orang belajarnya aja nggak datang, giliran MTQ minta disimak. Kalau salah gimana saya betulin? Iya. Nah, katakan ini salah, harusnya begini. Dia nggak tahu karena nggak pernah ketemu ya kan. Nah ini kan problem juga. Iya. Memang itulah. Ayo ikutan musabakoh lah. Ya. Tuh ya yang itu yang apa? Murotal itu. Iya, murotal. Inilah generasi muda. Ayo, generasi tua mah udah nih dengerin aja. Ikut ya biar ini pengalaman biar tahu. Alhamdulillah tahun ini banyak pesertanya. Ya. Karena masih banyak yang belajar kan. Banyak. Iya, udah ikut lah masih ini. Banyak kalau kemarin Umi dengerin apa masih inilah. Umurnya harus di bawah ini. Usianya paling di berapa itu? Ada Kalau usianya kan Nabi? batasan Ya, usianya. Batas usianya ada nggak? Usianya itu kalau yang remaja 24 apa ya? Remaja Umi. Kalau yang dewasa itu 40 tahun. Nah, tuh masih bisa lah. Kalau Umi mah udah udah luasa. Udah kepala 5, udah Kalau yang remaja itu Ini remaja ya. 24, Cari pengalaman. 25 ke bawah. Nggak mendukung suaranya. Apa? Kalau yang dewasa 40 ke bawah. Batas 40 ke bawah. Pales Umi. Malas. Bisa belajar lah sama Ustaz. Belajar gitu. Ada irama. Ya, sering nyimak ya, nyimak bacaan begitu nanti kan jadi paham. Cukup untuk hari ini ada mau tanya Ya. kan? Udah cukup. Sadaqallah. Sadaqallahul azim.